Jadi di sini ditunjukkan rincian perhitungannya untuk menghitung crush ore, ada masalah ya. Plant throughputnya 700.000 TDO per year, plant operational availability-nya 8.000 hour per year, sehingga crush ore-nya 700.000 dibagi 8.000, 87,5. Kemudian ada air yang dimasukkan 5 meter kubik di water spray in ROM grizzly-nya ya. Jadi sebelum masuk jaw crusher itu dilewatkan grizzly, sebagian menempel di grizzly itu, nah itu disemprot-semprot untuk melepaskan dari grizzly tersebut. Nah, air ini yang terbawa kan bersama-sama dengan crush ore masuk ke milling dan leaching circuit. Nah, ini menghitung C101 ya, menghitung stream material dengan numbernya adalah C101. Oke, kemudian C102 lime ya, ini tadi sudah disebutkan oleh saya cara menghitungnya ya, 100 per 70 kali 1,8 kali 87,5 itu di sini ya, ore-nya kali 100 per 70 ya pemurniannya, jadi 225 kg per hour atau 0,225 ton per hour. Itu stream C102. Kemudian C103 jumlahnya saja ya, crush ore plus lime 87,5 ditambah 0,225 di 87,73 ya, setelah dibulatkan. Nah, ini ada air 5 meter kubik per hour yang terbawa tadi ya dari spray water di grizzly, tapi belum membentuk slurry di sini. Kemudian C104 steel ball, penambahannya 0,4 kilo per ton kali 87,5 ya, diperoleh 35 kg per hour atau 0,035 ton per hour. Selanjutnya menghitung proses water, yaitu stream 105 tadi ya, C105. Saya tunjukkan dulu gambarnya tadi ya. C105 itu adanya di sini ya, yang masuk ke SAG mill. Nah, menghitung ini. Untuk menghitung C105 kita gunakan data persen solid umpan SAG mill ya. Sudah ditetapkan di basis desain 70% ya. Dimana nanti untuk mengetahui air yang ditambahkan di proses water ini, kita harus mengetahui air yang terdapat pada underflow cyclone ini ya, dan juga air yang terbawa oleh grizzly tadi ya, terbawa dari spray water di grizzly tadi. Oke, jadi untuk menghitungnya kita hitung dulu total mill feed-nya ya. Jadi total water di dalam mill feed dikurangi water in cyclone underflow ya kan. Jadi total masuknya berapa, kemudian dikurangi yang ada di dalam cyclone underflow dan dikurangi spray water. Jadi prinsip material yang masuk sama dengan material yang keluar gitu saja. Jadi total material yang masuk itu kan mill feed itu ya, jadi di C106 tadi ya. Jadi ini C105 ini yang dihitung proses water sama dengan C106 total air yang masuk dikurangi air di dalam underflow cyclone C109 dikurangi X. X ini adalah spray water di grizzly ya. Nah, jadi menghitung proses water seperti itu.
Oleh karena itu kita perlu menghitung mil feet dulu padatnya total ya, sehingga nanti dapat ditentukan air di dalam mil feet dari persen solidnya. Ketika kita sudah mengetahui total mil feet. Nah, total mil feet ini adalah cyclone underflow ditambah dengan crush ore dan lime. Ya, dimana cyclone underflow ini 219,3 nanti ditunjukkan dari mana, ditambah crush ore plus lime tadi adalah 87,73 yang ini tadi ya, C103. Jadi totalnya mil feet padatnya adalah 307,04 ton per hour. Ya, nah bagaimana menghitung cyclone underflow? Dihitungnya dari circulating load-nya ya. Jadi umpannya adalah padatnya crush ore dan lime ya. Nah yang kembali berapa? 250% circulating load-nya. Jadi cyclone underflow yang kembali ke segmil adalah 87,73 kali 250%. Nah inilah cyclone underflow yang di sini ya. Ketika ditambahkan dengan crush ore dan lime yang baru, yang fresh ya, maka menghasilkan total mil feet padat. Ya, total mil feet solidnya adalah 307,04. Itu nanti kita perlukan untuk menghitung air yang ada di mil feet C106. Ya, nah dari data persen solid mil feet-nya itu 70%, air di dalam mil feet ini dapat ditentukan dari 30/70 kali total mil feet solidnya 307,04. Jadi air di dalam mil feet-nya 131,6 ton per hour atau meter kubik per hour dengan spesifik gravitinya 1. Ya. Nah, baru dari situ kita dapat menentukan proses waternya. Jadi persamaan ini tadi ya. Setelah kita mengetahui C106, kita mengetahui C109 juga, kan ada persen solidnya juga ya, underflow cyclone, dan diketahui spray water di dalam grizzly, pada grizzly ya. Nah, water dalam cyclone underflow 30/70 kali cyclone underflow solidnya ya. Jadi sudah dihitung 219,3, persen solidnya adalah 70%, sehingga airnya 30/70 kali 219,3, 94 meter kubik per hour. Ya, dari data persen solid cyclone underflow 70%. Sehingga proses water ke segmil dapat dihitung dari persamaan berikut ya. 131,6 total dikurangi 94 ini tadi underflow cyclone, dikurangi ini spray water. Jadi fresh water atau proses waternya adalah 32,6 meter kubik per hour. Oke, itu yang nanti dimasukkan ke sini ya, ke C105 di sini ya. (32,6) ini ya. Jadi dihitung dari metode perhitungan seperti itu. Nah, ini baru sampai ke C105. Selanjutnya C104 mil feet slurry, nggak ada masalah ya. Dalam meter kubik per hour kita anggap
density dari limenya sama dengan density ore, jadi volume solidnya adalah 307,04. Ini sudah dihitung tadi ya, di mil feet padatnya ini ya. Di sini dibagi density atau specific gravity pj-nya ditambah air total tadi sudah dihitung 131,6 tadi ya. Ini di sini. Nah, itu menjadi total slurry ya yang masuk ke segmil. Jadi sekian meter kubik per hour, 247,5 itu yang dimasukkan ya di tabelnya nanti ya, C106 ke sini ya. Jadi 307,04 itu solidnya, jadi slarinya adalah 247,5 ya, 247,5. Ini tadi dihitung dari perhitungan ini. Nah, kemudian terdapat stream C107A dan C107B, itu yang mana? Itu adanya di sini ya. C107A ini yang ke trommel screen, C107B ini yang ke milsam ya, spray water semua. Nah, itu ditetapkan dalam basis desain ya, sehingga kita tinggal menghitung saja spray water di crusher Grizzly plus spray water di trommel segmil, totalnya ini 20 meter kubik ya. C107A, 107B ini mil discharge water, ini sama dengan water in cyclone feed dikurangi water in mill feed dikurangi spray water, jadi sisa air selain yang spray water ya. Jadi 222 ini tadi sudah dihitung ya pada perhitungan sebelumnya ya, dikurangi 131,6 ini yang di mil feet slurry, dikurangi 15 itu yang ditambahkan di trommel screen-nya ya. Oke, kemudian C108, 109 cyclone feed dan cyclone underflow itu sudah dihitung juga. Kemudian cyclone overflow pada dasarnya sama dengan padatan yang masuk ke segmil ya, karena tidak ada yang hilang, jadi padatnya adalah 87,73. Kemudian airnya ini mass feed rate-nya adalah 131,6, slurry-nya adalah jumlahnya ya. Kemudian slurry flow rate-nya dalam meter kubik per hour ya, tinggal dibagi ini dengan specific gravity-nya 131,6 dibagi 1 ya, jadi diperoleh overflow-nya 164,7. Ini yang masuk ke sirkuit leaching. Tadi sampai di sini, masuk ke sirkuit leaching ya. Jadi L101 cyclone overflow ya, padatnya 87,73, airnya 131,6, jadi slarinya diketahui. Kemudian stream L102 adalah sodium cyanide-nya. Ini dihitung dari 100/98 ya. Kemudian basis desainnya adalah NaCN in leach ya. ppm-nya gram per meter kubiknya diketahui 750 ya. Kemudian kali slurry flow rate-nya ya, meter kubik per hour, ditambah cyanida yang terkonsumsi
kali ore feed rate-nya dalam ton per hour. Ya, jadi itu cyanida yang harus dimasukkan ya untuk menjaga konsentrasinya ini tadi adalah berapa? 750 ppm. Ya. Nah, jadi 1/0,98 kali 750 gram per meter kubik kali 10 pangkat minus 6 jadikan ton ya. Nah, ini slurry flow rate-nya ya, 164,7 tadi adalah yang ini ya, slurry yang masuk ke tangki leaching. Nah, dikalikan dengan itu, jadi ini dijadikan ton. Nah, ditambah yang terkonsumsi adalah 0,7 kg per ton biji ya. Nah, kali ton bijinya 87,7 tadi. Ya, untuk menjadikan ton menjadi kali 10 pangkat minus 3. Jadi sodium cyanidnya adalah 0,189 ton per hour. Nah, untuk menentukan solusinya kita gunakan parameter solution strength tadi ya. Solution strength-nya tadi 0,22 ton cyanida per meter kubik. Nah, kali 0,189 ton per hour sehingga diperoleh solution larutan cyanida yang dimasukkan ke tangki leaching adalah 0,858 meter kubik per hour. Ya, cukup jelas. Jadi ini cyanida yang dimasukkan ya. Bedakan dengan perhitungan kemarin cyanida yang dibutuhkan. Kalau yang dibutuhkan ya unit consumption-nya kali bijinya. Ya, tapi di dalam neraca massa ini kita basis desainnya adalah untuk mendapatkan konsentrasi 750 ppm di tangki leaching. Ya. Nah, itu 750 gram per meter kubik kali volume slurry-nya ditambah yang terkonsumsi ya, yang bereaksi. Yang bereaksinya itu adalah berapa tadi 0,7 kilo per ton biji kering. Oke, itu L102. Kemudian L103 ini sudah ditambahkan di segmil ya. Jadi tidak ada penambahan air. Penambahannya itu di truss screen ya, dan di loaded carbon screen. Jadi ada dua. Jadi totalnya 10 meter kubik per hour ini masuk di L103 ya. Jadi tadi tabelnya L103 di sini. Nah, bedanya apa truss screen dan loaded carbon screen? Kalau truss screen itu di dekat tangki CIL ke-6 ya. Jadi sebelum slurry-nya dikeluarkan, dilewatkan truss screen karena ada karbon aktif yang terbawa kan. Karbon aktif dari tangki CIL ke-6 itu dilewatkan truss screen, nanti diambil karbon aktifnya dipakai kembali. Slurry-nya ke thickener ya, biasanya sebelum dilakukan detoksifikasi. Jadi adanya itu di sini. Nah, adanya di sini ya, truss screen. Setelah tangki CL ke-6 ya, sebelum masuk thickener. Nah, loaded carbon screen adanya di sini. Jadi loaded carbon keluar, nah, nanti dilewatkan screen ya. Tadi yang di Excel satunya lagi terlihat ya. Jadi itu untuk melepaskan ya, membersihkan karbon dari lumpur ya, sebelum nanti karbon itu dimasukkan ke elution column. Nah, airnya kemana? Balik lagi airnya ke CIL semuanya ya. Jadi
ada tambahan air di situ yang dimasukkan di sini dalam stream L103 ya. Oke, kemudian leach discharge-nya sama ya, asumsinya tidak ada perubahan ya, meskipun ya ada emas dan perak yang larut ya, tapi dengan kadar 5 gram per ton dianggap tidak merubah massa solidnya. Kemudian solusinya dihitung dari air yang digunakan untuk leaching ya, ditambah larutan cyanida, ini tadi sudah dihitung semua ya di depan, ditambah 10 ini spray water tadi ya, spray water pada trash screen tangki CL ke-6 pakai lagi untuk leaching, kemudian dari loaded carbon screen, sehingga total flow rate-nya adalah 230,2, jadi 87,7 ditambah 142,4 ya, kalau dijadikan meter kubik per hour menjadi 175,6 meter kubik per hour. Ya, nah, persen solid leach discharge, solid feed rate dibagi slurry flow rate kali 100%, sama dengan 38,1. Jadi sebenarnya menjadi lebih encer ya dibandingkan dengan persen solid cyclone overflow ya, karena ada penambahan air dari trash screen dan dari loaded carbon screen tadi ya, dari 230,2 ya, ini totalnya ya, kemudian padatnya saja 87,7. Ya, jadi 230,2 ini biji ya, ditambah dengan air ya. Total airnya adalah air di dalam umpan ya, kemudian dalam larutan cyanida dan dalam spray water, jadi 142,4. 230,2 totalnya. Kalau dijadikan meter kubik per hour, yang padatnya ini dibagi spesifik gravitinya, jadi 175,6. Oke, kemudian stream berikutnya adalah L105, itu karbon, karena masalah karena menentukan new karbon saja ya, dimasukkan di tangki CIL ke-6 ya, sebanyak 0,04 kg per ton kali 87,7 ton per hour, dijadikan ton dibagi 1000 ya, dan di sininya kilo ya, jadi 0,004 ton per hour. Tidak ada stream cairnya sehingga tidak ada stream slurry ya. Chill discharge-nya sama padatnya ya, solusinya juga sama tadi dengan leach discharge, tidak ada yang hilang. Slurry-nya juga bisa dihitung ya, sama, itu di stream L106. Nah, chill discharge ini yang nanti dikentalkan lagi ya, untuk mengambil airnya yang dipakai untuk proses water ya, dimana itu juga sebenarnya masih mengandung cyanida. Nah, nanti baru yang sudah dikentalkan dari 38% tadi menjadi kurang lebih 65% ya, itu dilakukan detoksifikasi
untuk menurunkan kandungan cyanidanya, mendestruksi, sehingga ketika dialirkan nanti ke tailing dam sudah kurang dari level tertentu. Yang kalau dari tailing dam dikembalikan ke lingkungan itu kriterianya kurang dari 0,5 ppm ya, free cyanide-nya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.